Maria Magdalena, Apostol Tote Apostoles sesuai kitab suci dan tradisi gereja awal. Pembuka fajar Paskah di Yerusalem masih gelap waktu itu. Jam-jam sunyi sebelum matahari terbit. Sementara kota tidur, seorang perempuan berjalan terburu-buru menuju kuburan. Dia adalah Maria Magdalena, mantan korban luka batin yang telah dibebaskan oleh Yesus dan kini setia hingga titik akhir. Ia tak menyangka apa yang akan terjadi hari itu akan mengubah sejarah dunia selamanya. Kubur kosong. Sesampainya di taman, Maria melihat sesuatu yang mengejutkan. Batu besar yang menutup makam telah bergeser. Kubur itu kosong, tubuh sang guru tidak ada. Maria berlari kembali memberi kabar kepada Petrus dan Yohanes, Tuhan telah diambil dari kubur. Yohanes 20 ayat 2. Para murid laki-laki datang, melihat kain kafan, lalu kembali ke rumah bingung dan takut. Maria tinggal sendirian menangis. Malaikat dan sang guru, ketika ia menunduk ke dalam makam, dua malaikat berbaju putih muncul. Mengapa engkau menangis? Maria menjawab, mereka telah mengambil Tuhanku. Ia berbalik, dan di sana berdiri seorang pria. Ia mengira itu tukang kebun. Sampai ia mendengar namanya disebut, Maria. Dalam sekejap air matanya berubah menjadi sukacita. Ia menjawab, Rabuni, guruku. Yesus hidup, kematian telah dikalahkan. Perintah yang mengubah dunia. Yesus menatap Maria dan berkata, pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, aku telah bangkit. Yohanes 20 ayat 17. Tidak Petrus, tidak Yohanes, tidak para murid laki-laki lainnya, tetapi Maria Magdalena yang menerima kabar paling penting dalam iman Kristen. Inilah momen ketika Maria menjadi utusan pertama Injil, menjadi saksi pertama kebangkitan, membawa pesan langsung dari Tuhan. Maria berlari kembali dengan langkah yang lebih ringan dari udara, dan dengan suara penuh iman ia berkata, aku telah melihat Tuhan. Yohanes 20 ayat 18 ini adalah kabar pertama Injil Kristen dalam sejarah manusia. Gelar sejarah Apostol Tote Apostoles. Peristiwa Paskah itu tidak berhenti di kubur. Di abad-abad awal gereja, para bapak gereja memberi Maria gelar Apostola Apostolorum Apostol Tote Apostoles. Hippolytus 220 meter menuliskan bahwa Maria diutus membawa pesan kepada para rasul, sehingga pantas dihormati sebagai rasul bagi para rasul. Agustinus abad ke-4 menggemakan gelar itu. Maria adalah pembawa kabar Injil pertama. Dalam budaya yang jarang menghargai suara perempuan, Yesus memilih seorang perempuan untuk menjadi saksi pertama kebangkitan. Ini adalah deklarasi radikal. Martabat perempuan dipulihkan. Perempuan dipanggil untuk bersaksi. Injil diberitakan melalui mereka. Maria menjadi simbol kesetiaan, keberanian, pemuridan sejati, pembawa kabar hidup kepada dunia. Setelah kebangkitan, tradisi gereja awal menyatakan Maria tinggal bersama komunitas murid di Yerusalem. Doa dan kesaksiannya menguatkan gereja mula-mula. Sebagian tradisi menyebut ia ikut pelayanan ke wilayah lain. Meskipun Alkitab tidak merinci akhir hidupnya, kesaksian para murid melestarikan namanya sebagai pilar kepercayaan Kristen. Warisan kekal. Apa yang membuat Maria begitu penting? Bukan status sosial, bukan gelar akademik, bukan kekuatan politik, tetapi 3 hal. Ia percaya kepada Yesus, ia setia, sampai akhir ia taat. Membawa kabar kebangkitan. Tanpa kesaksiannya, para murid mungkin tetap tersembunyi dalam ketakutan. Dengan suaranya, kisah kebangkitan mulai menyebar dari Yerusalem ke Yudea ke seluruh dunia. Kesederhanaan yang mengubah segalanya. Maria Magdalena mengajarkan kepada dunia, masa lalu tidak menentukan masa depan. Yang pernah hancur dapat dipakai Allah. Kesaksian satu orang dapat mengubah sejarah. Dari seorang perempuan yang dibebaskan dari 7 roh jahat, menjadi pembawa kabar kebangkitan pertama, dan dikenang sepanjang zaman sebagai Apostol Tote Apostoles, utusan kepada para utusan. Berdasarkan sumber sejarah Kristen terpercaya, Yohanes 20, Markus 16, Lukas 8, Writings of Hippolytus Augustinus, tradisi gereja abad 24, kajian sejarah gereja awal.